Shalom saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hidup itu adalah sebuah perjalanan, tapi hidup juga adalah sebuah perjuangan. Siapapun di antara kita, begitu kita terlahir ada di dunia ini, itu artinya kita sedang memulai satu perjalanan dalam kehidupan kita. Demikian pula kita sedang juga mulai menjalani perjuangan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita juga menjadi orang percaya, kita juga sedang memulai perjalanan iman kita. Dan kemudian kita juga sedang menjalani pertandingan iman kita yang diwajibkan bagi setiap kita. Namun terkadang dalam kita menjalaninya, segala sesuatunya bisa berjalan tidak sesuai dengan kita harapkan. Sehingga bisa membuat kita menjadi orang yang letih, menjadi lesu, menjadi penat, menjadi orang yang capek pada saat kita menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika orang merasa capek menjalani hidup, ketika orang merasa lelah menjalani kehidupan mereka, pernikahan mereka, pendidikan mereka, karir dan pekerjaan mereka, beberapa kemudian memutuskan untuk berhenti dan kemudian beristirahat sejenak untuk kemudian bisa melanjutkan kembali perjalanan dan pertandingan iman mereka. Namun banyak juga di antaranya yang kemudian mengambil keputusan untuk berhenti dan mundur karena mereka merasa tidak mampu untuk lagi melanjutkan baik perjalanan mereka maupun pertandingan iman mereka. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu mudah sekali mengalami keletihan, kelesuan, penat ataupun lelah dan capek pada saat menjalani perjalanan hidup mereka, namun juga pada saat mereka menjalani perjuangan dalam perjuangan iman atau pertandingan iman mereka. Melalui Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, maka kita akan belajar ada beberapa banyak hal yang penting. Yang pertama, kalau kita menjalani kehidupan ini dengan kepura-puraan, baik dalam perjalanan hidup ini maupun dalam perjalanan iman kita, maupun juga dalam perjalanan pernikahan kita, dalam perjalanan karir kita dan lain sebagainya. Kalau Anda dan saya menjalaninya dengan kepura-puraan, itu hanya akan membuat kita menjadi cepat capek, letih, kemudian kita menjadi orang yang cepat kecewa, cepat marah dengan situasi dan keadaan yang ada. Sebaliknya, bila kita menjalaninya dengan penuh kemurnian, penuh dengan ketulusan, dengan kasih, maka semua akan mendatangkan sukacita di tengah kehidupan kita. Sebagai contoh sederhana, kalau kita menjalani sebuah pernikahan dengan kepura-puraan, maka itu hanya akan membuat kita menjadi orang yang lelah. Sehingga ketika di hadapan orang banyak kita berbuat seolah-olah kita pasangan yang begitu berbahagia, sempurna dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ketika dihadapkan di media sosial kita menunjukkan bahwa diri kita adalah keluarga yang harmonis dan lain sebagainya. Padahal semua itu hanya kamuflase, semua itu hanya sesuatu yang ditampilkan di depan orang. Padahal pada perjalanan praktek aslinya tidak demikian. Yang kedua yang bisa membuat orang cepat lelah dan capek, bila kita berusaha untuk mengikuti keinginan orang lain atau mengikuti apa yang menjadi perkataan orang lain di tengah kehidupan kita, maka Anda dan saya akan menjadi orang yang capek dan lelah. Karena kalau kita berusaha menyenangkan hati orang, dalam kehidupan kita tidak akan ada puasnya, tidak akan ada habis-habisnya. Itu sebabnya kalau kita menjalani hidup yang demikian, kita pasti akan cepat lelah dan capek dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga, kita akan cepat lelah dan capek dalam menjalani hidup ini manakala kita berusaha untuk menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri. Yang berikutnya, apa yang bisa membuat orang menjadi cepat capek dan lelah dalam menjalani kehidupan ini? Apabila kita memikul beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan beban kepada kita. Kalau kita pikul beban, tentu saja membuat kita menjadi orang yang cepat lelah, cepat capek. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kuk itu sangat jauh berbeda dengan beban. Sebab itu seringkali yang membuat kita lelah dalam menjalani hidup ini, Anda dan saya mungkin kita sedang memikul beban yang seharusnya tidak kita perlu pikul. Mungkin beban itu tidak terlihat, namun mungkin beban itu ada di pikiran kita, yang terus membuat kita terus sibuk berpikir dan lain sebagainya, sehingga membuat kita cepat lelah dalam menjalani hidup ini. Lalu bagaimana solusinya buat kita supaya kita tidak menjadi orang yang mudah lelah dalam menjalani hidup ini, tapi sekalipun kita lelah, kita tidak menyerah dengan keadaan, tapi kita bisa terus melangkah sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberikan solusinya bagi kita semuanya. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama dengan apa? Kita mau datang kepada Tuhan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan,
Kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan di tengah kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu menyadari dalam hidup ini bahwa kita sangat terbatas, kemampuan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, kepandaian kita terbatas, dan lain sebagainya. Itu sebabnya kesadaran inilah yang membuat kita terus mau hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang hidup. Sehingga kita tidak menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak cepat lelah dan penat dalam menjalani hidup ini? Mari belajarlah tanggalkan semua beban yang ada di tengah kehidupan kita. Yang keempat, mari belajarlah untuk pikul kuk yang Tuhan pasang. Tuhan tidak pernah memberikan beban. Beban itu sesuatu yang membuat perjalanan hidup kita menjadi berat. Namun kuk itu adalah sesuatu yang ditaruh di atas tengkuk dari lembu ataupun sapi. Gunanya untuk apa? Memudahkan mengangkat beban, sehingga beban itu menjadi lebih ringan untuk bisa diangkut kalau menggunakan kuk. Namun bila tidak langsung ditaruh beban itu di atas punggung kita, itu akan menjadi cepat lelah, karena itu akan menekan kita, akan membuat perjalanan hidup kita menjadi lebih berat. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan aturan-aturan dalam kehidupan kita, namun dalam kasih karunia-Nya Tuhan juga menolong dalam hidup kita, supaya dalam kasih anugerah-Nya kita dimampukan untuk menghadapi segala perkara. Yang kelima, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku." Biasanya lembu yang masih muda, yang agresif, yang kemudian tidak bisa diatur, dipasangkan dengan lembu yang senior. Supaya apa? Supaya dia bisa belajar bersama. Jadi dia tidak sendirian, ada yang mengajar dan mendidik, memberikan teladan yang baik. Maka halnya dengan kehidupan kita, perjalanan hidup kita akan menjadi terasa lebih ringan, sekalipun bukan perjalanan hidup yang mudah, tapi bisa menjadi indah apabila kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, saudaraku dikasih Tuhan, mari belajarlah daripada Tuhan untuk mau belajar rendah hati. Tuhan mengajarkan, belajarlah daripada aku yang rendah hati. Tuhan adalah seperti kita dipasangkan dengan lembu yang senior, kita yang junior, yang masih agresif, suka ikut maunya keinginan kita sendiri. Tapi kita belajar untuk mau menyangkal diri kita, belajar untuk merendahkan hati kita dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian perjalanan kita akan menjadi lebih mudah untuk dijalani, menjadi lebih mungkin untuk dijalani dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin diterpa dengan banyak kesulitan yang ada. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.